Lereng Merapi, pagi itu diselimuti kabut tebal, menciptakan suasana yang seakan menutup segala rahasia alam. Angin dingin berdesir, membawa aroma belerang dan tanah basah, sementara sinar matahari baru menembus celah-celah kabut, memantulkan kilau di bebatuan yang masih lembab. Di antara pepohonan pinus yang menjulang, seorang pemuda bernama Raka, berusia 26 tahun, menapak perlahan di jalan setapak yang jarang dilalui orang. Raka bukan sekadar pendaki biasa. Dia adalah seorang peneliti sejarah lokal, gemar menyingkap cerita-cerita kuno yang terlupakan. Raka baru saja mendengar kabar dari seorang tetua desa, tentang sebuah tempat tersembunyi di lereng Merapi yang konon menyimpan manuskrip kuno Sabdo Palon. Dokumen itu diyakini menyimpan ramalan dan petunjuk bagi generasi mendatang. Banyak orang menolak mempercayainya, menganggapnya hanya mitos atau legenda. Namun, bagi Raka, ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah suara halus dari masa lalu yang menuntunnya ke arah misteri ini. Dalam perjalanan itu, Raka ditemani oleh sahabatnya, Maya, seorang antropolog muda yang tertarik pada budaya spiritual Jawa. Maya tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistik, tetapi rasa ingin tahunya tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan tradisi membuatnya ikut mendampingi Raka. Mereka berjalan menembus hutan, melewati bebatuan yang basah dan akar pohon yang menonjol, sambil sesekali mendengar suara burung dan gemericik air dari sungai kecil di bawah. Saat matahari mulai meninggi, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi yang jarang dijamah manusia. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah bangunan tua berbentuk joglo. Sebagian besar kayunya sudah lapuk dimakan usia, tapi aura tempat itu tetap terasa sakral. Di pintu masuk, ukiran kayu yang rumit memperlihatkan wajah-wajah manusia dan hewan, seakan menceritakan kisah zaman dahulu. Raka menunduk, menyentuh ukiran itu, dan merasakan getaran yang aneh, seolah bangunan itu menyimpan ingatan dari masa lalu. Di dalam joglo, debu menutupi lantai kayu, cahaya masuk melalui celah atap, membentuk garis-garis cahaya yang menari di udara. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu tua, terkunci dengan besi berkarat. Raka mengambil kotak kecil dari ransel, membuka gemboknya, dan dengan hati-hati menyingkap daun lemari. Di sana, tersimpan manuskrip kuno yang dibungkus kain batik lusuh. Tulisan-tulisan di atasnya menggunakan aksara Jawa kuno, dengan simbol-simbol yang seakan menyembunyikan pesan rahasia. Maya menatap Raka dengan mata berbinar, meski hatinya masih dipenuhi skeptisisme. Kalau ini benar, manuskrip ini bisa jadi kunci untuk memahami apa yang Sabdo Palon maksud ribuan tahun lalu, kata Raka. Suaranya bergetar antara kagum dan takut. Mereka duduk di lantai kayu, mempelajari setiap huruf dan simbol, mencoba merasakan energi yang terpancar dari tulisan itu. Namun, saat Raka membaca beberapa baris pertama, udara di sekeliling mereka tiba-tiba berubah. Kabut di luar joglo bergerak lebih cepat, angin bertiup kencang, dan terdengar bisikan halus yang seakan berkata, "Waktumu baru saja dimulai." Raka dan Maya saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekadar pencarian sejarah, tapi akan membawa mereka pada kebangkitan rahasia Sabdo Palon, sebuah ramalan yang konon akan membimbing atau menguji generasi kini. Dengan hati yang campur aduk antara takut dan penasaran, Raka menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Ia tahu, langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dalam ke dunia mistis dan sejarah yang belum banyak orang pahami, dan bahwa apa yang mereka temukan di lereng Merapi ini bisa mengubah cara generasi kini melihat masa lalu dan masa depan mereka sendiri. Penemuan manuskrip kuno. Pagi berikutnya, kabut di lereng Merapi belum sepenuhnya hilang, memberi suasana hening yang menekan dan sekaligus memikat. Raka dan Maya kembali memasuki joglo tua itu, membawa perlengkapan pencahayaan tambahan karena cahaya matahari yang menembus celah kayu masih minim. Raka menatap manuskrip kuno yang semalam hanya sempat disentuh sekilas. Sekarang saatnya membukanya lebih teliti. "Ini bukan sekadar buku," kata Raka. Suaranya rendah. Ada energi, atau mungkin jejak sejarah yang menempel di setiap lembarannya. Maya mengangguk, tetap skeptis, tetapi matanya berbinar karena rasa penasaran yang sulit dibendung. Mereka meletakkan manuskrip itu di atas meja kayu yang lapuk, dan perlahan Raka membuka kain batik penutupnya. Tulisan aksara Jawa kuno itu tampak rapat dan rapi,
Di antara ilustrasi simbol-simbol alam, matahari, bulan, dan gunung, seolah setiap gambar menyimpan petunjuk tersembunyi. Saat membalik lembar demi lembar, mereka menemukan sebuah simbol yang tak biasa, lingkaran dengan garis melengkung dan titik-titik kecil di sekitarnya. Raka merasa simbol itu bukan hanya dekorasi, tapi seperti peta rahasia. Mungkin ini lokasi, gumamnya. Maya mencondongkan tubuh, membaca tulisan di bawah simbol itu dengan seksama. Tulisan itu menjelaskan kisah seorang tokoh legendaris, Sabdo Palon, yang dikenal bijaksana dan memiliki kemampuan melihat masa depan. Sabdo Palon menulis pesan ini bukan untuk zaman dahulu saja, tapi untuk generasi yang akan muncul ribuan tahun kemudian, untuk menghadapi tantangan yang mirip dengan zaman mereka. Maya menyipitkan mata, mempertanyakan kebenaran hal itu. Jadi ini semacam ramalan untuk kita. Raka mengangguk, merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan hanya ramalan, tapi juga peringatan. Sabdo Palon menyembunyikan petunjuk, tapi cara membacanya membutuhkan pemahaman tentang simbol, alam, dan sejarah kita sendiri. Mereka memutuskan untuk membawa manuskrip itu keluar joglo. Di halaman terbuka, cahaya matahari pagi yang menembus kabut membuat simbol di manuskrip seakan berpendar. Raka membuka peta tua yang ia bawa, mencocokkan simbol-simbol dengan topografi di sekitar Merapi. Perlahan, garis-garis dan titik-titik mulai terlihat seperti jalur yang harus mereka telusuri, jalan setapak tersembunyi, sungai kecil yang tidak tertulis di peta modern, dan bukit-bukit yang selama ini dianggap tak penting. Namun, perjalanan itu bukan sekadar fisik. Saat mereka memeriksa simbol berikutnya, sebuah suara halus terdengar dari angin, seperti bisikan alam yang ingin memperingatkan mereka. Maya menahan napas. Raka, kau merasa itu juga suara alam? Raka menatap sekeliling, hanya melihat kabut dan pepohonan yang bergetar diterpa angin. Aku tidak tahu, tapi ini terasa seperti peringatan, atau tanda. Seperti kita tidak sendirian di sini. Dengan hati-hati, mereka menandai simbol yang paling jelas di peta, memutuskan untuk menjelajahi jalur itu setelah sarapan. Tapi sebelum meninggalkan joglo, Raka memperhatikan sesuatu yang sebelumnya terlewat. Sebuah laci tersembunyi di dinding kayu, yang hanya bisa dibuka dengan menekan ukiran tertentu. Raka menekan pola ukiran itu, dan laci terbuka perlahan, memperlihatkan segel lilin merah dan kertas tipis yang berisi catatan tangan Sabdo Palon. Catatan itu berupa pesan singkat tapi menggetarkan. Generasi yang bijak akan memahami, yang tergesa akan tersesat. Ikuti alam, dan hati akan menemukan kebenaran. Maya menarik napas panjang, menatap Raka. Kau tahu, aku masih ragu, tapi ini lebih dari sekadar legenda. Rasanya seperti panggilan, bukan sekadar petualangan. Raka menunduk, menyentuh manuskrip dan catatan itu, merasakan seolah ada arus energi yang mengalir melalui jari-jarinya. Mereka berdua menyadari bahwa penemuan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang akan menguji pemahaman mereka tentang sejarah, tradisi, dan masa depan. Sementara kabut pagi mulai menipis, Raka dan Maya bersiap menelusuri jalur simbol-simbol itu. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada rahasia Sabdo Palon, sebuah rahasia yang tidak hanya menyentuh masa lalu, tapi juga akan menuntun generasi kini pada pemahaman baru tentang keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab terhadap dunia yang terus berubah. Jejak mistik dan pertanda zaman. Matahari telah meninggi ketika Raka dan Maya melangkah keluar dari joglo tua. Kabut pagi yang semula menutupi lereng Merapi perlahan memudar, meninggalkan bayangan panjang pepohonan pinus yang seolah menuntun jalur mereka. Dengan peta simbol yang diambil dari manuskrip kuno Sabdo Palon di tangan, Raka memimpin perjalanan menuruni lembah tersembunyi. Maya mengikuti dengan hati-hati, mencatat setiap perubahan topografi dan mengamati alam sekitar. Jalur pertama membawa mereka ke sebuah sungai kecil yang tidak tercatat di peta modern. Airnya jernih, mengalir dengan ritme yang menenangkan. Namun di permukaan air terkadang muncul kilau aneh seperti cahaya kecil yang bergerak sendiri. Raka menunduk, mencoba menangkap cahaya itu. Namun setiap kali ia mendekat, cahaya itu berpindah, seakan sengaja menghindar. Maya, lihat itu.
bisik Raka. Maya menatap, merasa bulu kuduknya berdiri. Sepertinya ini, petunjuk, katanya. Suaranya bergetar. Mereka memutuskan mengikuti arah cahaya itu, yang menuntun mereka ke batu besar berbentuk tugu di tepi sungai. Di batu itu, terdapat ukiran kuno yang menyerupai simbol lingkaran dengan garis melengkung, mirip dengan yang ada di manuskrip. Raka menyentuh ukiran itu, merasakan getaran halus yang menyebar ke seluruh tangannya. Maya menunduk, mencatat setiap detail ukiran sambil bertanya-tanya. Apakah ini semacam marker mistik yang menandai titik penting dalam jalur Sabdo Palon? Saat mereka memperhatikan lebih seksama, terdengar suara gemerisik dari hutan di sekitar mereka. Burung-burung terbang berhamburan, tapi ada sesuatu yang lebih halus, bisikan lembut, seperti bahasa yang tidak mereka mengerti, namun terasa familiar. Raka menutup mata sebentar, mencoba menyelaraskan diri dengan energi di sekitarnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seakan waktu di sekitar mereka melambat. Maya, rasakan ini. Seolah alam sedang bicara. Ucapnya pelan. Maya menatap Raka. Ragu tapi tetap mencoba membuka pikirannya. Mereka berdua duduk di tepi batu, merasakan setiap desiran angin, suara air, dan aroma tanah basah. Mencoba menyatukan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh alam dan manuskrip. Perjalanan berikutnya membawa mereka ke sebuah bukit kecil yang dipenuhi bunga liar dan rumput tinggi. Di sana, simbol lain muncul, tertulis secara alami dalam pola dedaunan dan tanah yang basah, lingkaran dan garis yang membentuk jalur tertentu. Raka menyadari bahwa Sabdo Palon bukan sekadar menulis di kertas, tapi menggunakan alam sebagai peta hidup. Setiap simbol yang kita temukan, mengarahkan kita pada titik energi tertentu, ujar Raka. Matanya berbinar. Maya mencatat semuanya, mulai memahami bahwa legenda Sabdo Palon tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga ekologis. Alam adalah bagian dari pesan yang harus mereka pahami. Namun, jejak mistik itu juga membawa peringatan. Saat mereka berdua beristirahat di bawah pohon beringin tua, sebuah angin dingin menyapu lembah, membawa daun-daun kering berputar di udara, membentuk pola seperti huruf-huruf tak dikenal. Maya merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini terasa seperti peringatan, bisiknya. Raka menatapnya, mengangguk. Ya, Sabdo Palon mungkin ingin kita tahu. Perjalanan ini tidak hanya mengungkap rahasia, tapi juga menguji kesabaran, keberanian, dan kebijaksanaan kita. Saat matahari mulai condong ke barat, Raka dan Maya menemukan gua kecil di balik tebing batu, yang tampaknya merupakan tujuan akhir jalur simbol hari itu. Cahaya matahari yang masuk menyoroti dinding gua, memunculkan bayangan simbol yang tampak seperti garis-garis energi yang bergerak. Mereka menatap satu sama lain, menyadari bahwa mereka baru saja memasuki zona paling mistis dari perjalanan ini. Gua itu bukan hanya tempat bersejarah, tapi juga tempat di mana Sabdo Palon menanamkan pesan tersembunyi untuk generasi kini, sebuah ujian yang menggabungkan sejarah, alam, dan jiwa manusia. Dengan napas yang tertahan antara kagum dan takut, Raka melangkah masuk ke dalam gua. Maya mengikuti di belakangnya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temukan, tapi satu hal yang pasti, setiap jejak mistik yang mereka ikuti, setiap simbol yang mereka temukan, membawa mereka semakin dekat pada kebangkitan pesan Sabdo Palon untuk zaman kini, pesan yang bisa mengubah cara mereka melihat dunia, diri mereka sendiri, dan tanggung jawab mereka terhadap masa depan. Pertemuan generasi kini dengan masa lalu. Gua kecil di balik tebing itu menyambut Raka dan Maya dengan kegelapan yang hangat, seolah menelan cahaya luar dan menggantinya dengan keheningan yang syarat misteri. Udara di dalam gua lembab, namun tidak menusuk. Aroma tanah dan mineral bercampur dengan harum lumut yang menempel di dinding. Raka menyalakan lampu senter, cahaya kuning redup menari di permukaan batu, memperlihatkan ukiran-ukiran yang aneh dan simbol-simbol kuno yang mirip dengan yang ada di manuskrip. Maya menelan ludah, terpesona sekaligus cemas. Raka, ini seperti mesin waktu. Rasanya kita sedang berdiri di antara masa lalu dan sekarang, katanya pelan. Raka mengangguk, merasakan detak jantungnya yang meningkat. Ia menatap simbol di dinding, memperhatikan pola yang seolah bergerak mengikuti cahaya senter. Garis yang tanpa acak ternyata menyusun bentuk tertentu,
seperti peta rahasia yang menghubungkan satu simbol dengan yang lain. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba cahaya redup di ujung gua berubah menjadi sinar lembut yang menyorot satu titik di lantai batu. Di sana, terdapat sebuah peti kayu kecil, tertutup rapat dengan ukiran yang halus dan rumit. Raka merasakan getaran halus di tangannya ketika menyentuh permukaan peti. Maya menatapnya. Kagum. Ini, sepertinya lebih tua daripada manuskrip yang kita temukan, gumamnya. Raka membuka peti dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat sebuah batu kristal berkilau yang memancarkan cahaya lembut, serta selembar kertas kuno berwarna coklat tua. Kertas itu berisi tulisan tangan Sabdo Palon yang menjelaskan bahwa generasi yang akan datang harus menghubungkan pengetahuan lama dengan kesadaran baru. Kata-katanya berbunyi seperti ramalan dan panduan sekaligus. Mereka yang mengerti masa lalu akan mampu menuntun masa kini. Mereka yang menolak untuk belajar dari jejak nenek moyang akan tersesat dalam kegelapan zaman. Raka merasakan getaran di dada saat membaca baris demi baris. Maya menatap batu kristal itu, yang tampak memancarkan energi yang menenangkan sekaligus menguji keberanian mereka. Tiba-tiba, udara di gua bergetar, seolah ada sesuatu yang hadir tanpa wujud. Sebuah suara halus terdengar, seperti bisikan lembut dari masa lalu. Kalian telah menemukan pintu. Sekarang waktunya memahami, bukan sekadar melihat. Maya menggenggam tangan Raka, merasa detak jantungnya berpacu. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar penemuan fisik, tetapi pertemuan dengan esensi Sabdo Palon sendiri, sebuah energi yang menghubungkan masa lalu dengan generasi kini. Petualangan mereka membawa mereka ke bagian gua yang lebih dalam, di mana dindingnya dipenuhi relief yang menceritakan kisah-kisah rakyat Jawa kuno, kisah kepemimpinan bijak, pengorbanan, dan hubungan manusia dengan alam. Raka dan Maya membaca dan mempelajari setiap ukiran, menyadari bahwa Sabdo Palon bukan hanya seorang peramal, tetapi juga seorang pendidik spiritual yang ingin generasi mendatang belajar dari sejarah. Ketika malam mulai merayap di luar gua, Raka dan Maya duduk di depan peti dan kristal, merenungkan perjalanan mereka. Mereka sadar, simbol-simbol dan petunjuk yang ditemukan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dialami dan dihayati. Maya berbicara pelan, kita bukan hanya menelusuri jejak Sabdo Palon, kita sedang belajar bagaimana menghidupkan pesan itu dalam dunia modern. Raka mengangguk, menyadari bahwa perjalanan ini akan menguji bukan hanya pengetahuan mereka, tapi keberanian, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual mereka. Di luar gua, bulan mulai muncul di langit, menyinari lereng Merapi dengan cahaya perak. Raka dan Maya keluar dari gua, membawa manuskrip, kristal, dan catatan Sabdo Palon. Mereka menyadari bahwa pertemuan dengan masa lalu telah dimulai, dan bahwa tugas mereka sekarang adalah menghubungkan pesan itu dengan generasi kini, agar ramalan dan kebijaksanaan Sabdo Palon tidak hilang dalam arus zaman modern. Dengan langkah hati-hati, mereka menapaki jalur pulang, sementara angin malam membawa aroma tanah basah dan kabut tipis yang berputar di antara pepohonan, seakan memberi salam, dan sekaligus peringatan, bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak berikutnya. Kebangkitan Sabdo Palon untuk generasi kini. Pesan tersembunyi dan peringatan. Beberapa hari setelah penemuan gua dan kristal Sabdo Palon, Raka dan Maya kembali ke desa terdekat untuk menata ulang informasi dan menyiapkan jalur penelitian selanjutnya. Di rumah kayu sederhana milik tetua desa, mereka menata manuskrip, catatan, dan simbol-simbol yang sudah ditemukan. Namun, semakin mereka menelusuri tulisan dan relief kuno, semakin terasa bahwa Sabdo Palon menyembunyikan pesan yang lebih dalam, yang hanya bisa diungkap melalui pengalaman, bukan sekadar membaca. Raka menatap halaman manuskrip yang terakhir dibuka. Di tepi halaman, terdapat titik-titik kecil dan goresan samar yang awalnya tampak seperti kerusakan kertas. Namun, setelah diamati dengan cermat, pola itu ternyata membentuk kaligrafi tersembunyi. Maya mencondongkan tubuh, memperhatikan setiap garis. Ini seperti kode. Tapi bukan kode biasa. Aku rasa kita harus membaca berdasarkan urutan alam, seperti gerakan matahari atau arah angin. Raka mengangguk, menyadari bahwa pesan Sabdo Palon bukan sekadar literal. Ia mengambil batu kristal dari gua, memutar-mutar di tangan.
Kristal itu memantulkan cahaya matahari, dan di atas permukaan manuskrip, bayangan simbol mulai berubah posisi seiring cahaya yang bergerak. Maya, lihat, cahaya ini mengungkap pola yang tersembunyi. Ini bukan kebetulan. Sabdo Palon menulis dengan memperhitungkan waktu, cahaya, dan alam. Maya menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus mengikuti ritme alam, bukan sekadar membaca buku ini. Sepertinya pesan tersembunyi ini berisi peringatan untuk generasi sekarang, bahwa dunia bisa kacau kalau manusia lupa menghargai alam dan sejarah. Raka menatap peta yang mereka buat dari simbol sebelumnya. Setiap titik, setiap garis, mulai membentuk pola yang lebih besar. Jalur yang menghubungkan gua, sungai, bukit, dan pohon-pohon tertentu yang menjadi penanda alami Sabdo Palon. Mereka memutuskan untuk menelusuri jalur itu kembali. Saat melewati sungai kecil di tepi hutan, Raka merasakan getaran lembut di bawah kakinya, seakan tanah berbisik. Maya menatapnya, merasa bahwa setiap langkah mereka bukan sekadar fisik, tapi juga spiritual, menghubungkan mereka dengan masa lalu. Di tengah jalur, mereka menemukan pohon beringin raksasa yang terlihat tua, jauh lebih tua daripada yang ada di peta sejarah desa. Akar-akar pohon itu membentuk semacam pintu alami, yang ketika disentuh Raka dan Maya, menimbulkan gema lembut seperti suara bisikan. Dengar itu? Tanya Maya. Suaranya nyaris berbisik. Raka menunduk, mendengar kata-kata yang samar namun jelas. Hati-hatilah. Generasi yang lalai akan tersesat. Alam dan sejarah adalah guru, bukan musuh. Ingat pesan ini sebelum langkah berikutnya. Mereka saling menatap, menyadari bahwa pesan ini bukan sekadar mitos, tetapi peringatan yang sangat relevan bagi zaman kini, bahwa kemajuan teknologi dan modernisasi tidak boleh mengabaikan nilai sejarah, budaya, dan hubungan manusia dengan alam. Di bukit berikutnya, simbol lain muncul, terbentuk dari batu dan lumut yang tersusun alami. Raka menyentuh simbol itu, dan seketika ingatan tentang kata-kata Sabdo Palon semalam di gua muncul kembali, bahwa generasi kini harus menggabungkan kebijaksanaan lama dengan pemahaman modern. Maya mencatat setiap detail, menyadari bahwa jalur ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi pelajaran tentang kesabaran, kehati-hatian, dan keberanian. Malam mulai turun ketika mereka mendirikan tenda di tepi bukit. Api unggun menyala. Bayangan mereka menari di tenda. Raka menatap manuskrip, kemudian kristal yang memantulkan cahaya api. Maya, kita baru menemukan sebagian kecil pesan. Tapi aku merasa ada ujian lebih besar menunggu. Sabdo Palon tidak hanya memberi petunjuk, tapi juga mengirim peringatan, bahwa generasi kini harus siap menghadapi perubahan yang tak terlihat, dan menemukan jalan tanpa kehilangan arah. Maya mengangguk, menatap langit malam yang mulai dipenuhi bintang. Kita harus mengerti, bukan sekadar meneliti. Setiap langkah kita hari ini, setiap simbol yang kita temukan, itu adalah bagian dari perjalanan spiritual. Jika kita gagal memahami, bukan hanya kita yang tersesat, tapi pesan Sabdo Palon akan hilang dari generasi kini. Dengan hati yang berat tapi penuh tekad, Raka dan Maya menatap api unggun, menyadari bahwa pesan tersembunyi dan peringatan Sabdo Palon telah memulai babak paling menantang dari perjalanan mereka. Mereka tidak hanya menelusuri simbol, tetapi menapaki jalan kebijaksanaan, menghadapi misteri yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, sambil menyiapkan diri untuk ujian yang akan menentukan apakah mereka layak menjadi penerus warisan Sabdo Palon. Bangkitnya semangat Sabdo Palon. Pagi itu, kabut tipis masih menutupi lereng Merapi, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Raka dan Maya merasakan energi yang lebih hangat, seolah alam sendiri menyambut langkah mereka. Setelah malam penuh refleksi dan api unggun, keduanya sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik, tapi juga ujian spiritual. Manuskrip, kristal, dan simbol yang mereka temukan seolah mulai membentuk arah baru, arah yang menuntun mereka pada kebangkitan semangat Sabdo Palon. Mereka memulai perjalanan menuruni bukit, mengikuti jalur simbol yang sebelumnya ditemukan. Di tengah hutan pinus, cahaya matahari menembus celah daun, menyoroti ranting-ranting yang membentuk pola mirip aksara Jawa kuno. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Maya,
Ini seperti pesan yang hidup. Setiap simbol yang kita ikuti, memancarkan energi yang bisa kita rasakan, bisiknya. Maya menunduk, menatap tanah, dan menyadari bahwa alam telah menjadi kanvas yang memandu langkah mereka, menegaskan bahwa Sabdo Palon menulis dengan cara yang melampaui sekadar tinta di kertas. Di tengah perjalanan, mereka tiba di padang rumput tersembunyi yang dikelilingi tebing rendah. Di sana terdapat monumen batu tua, hampir seluruhnya tertutup lumut, tetapi di bagian tengah terpahat simbol lingkaran dan garis melingkar, simbol yang sebelumnya muncul di manuskrip. Raka meletakkan tangan di permukaan batu, merasakan getaran halus yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini lebih dari sekadar simbol, katanya pelan. Ini energi Sabdo Palon. Aku bisa merasakan semangatnya menuntun kita. Maya menatap batu itu dengan mata berbinar. Kalau begitu, kita bukan sekadar peneliti. Kita menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Sebuah generasi yang dihubungkan langsung dengan pesan Sabdo Palon. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya terdengar desiran angin dan gemericik air dari sungai di dekatnya. Kedua sahabat itu menyadari bahwa simbol ini bukan sekadar peta, tapi juga uji keberanian dan ketulusan hati. Perjalanan berikutnya membawa mereka ke sebuah sungai yang berkelok-lengok. Di tepiannya terdapat pohon-pohon tua yang akarnya membentuk lorong alami. Simbol lain muncul. Kali ini terbentuk dari batu kecil yang tersusun rapi oleh alam sendiri. Raka tersenyum pelan. Sabdo Palon sepertinya ingin kita belajar sabar, memperhatikan detail, dan menghargai proses. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada inti pesan. Maya mengangguk, menaruh batu kristal yang mereka temukan di atas simbol, dan cahaya kristal menyorot pola di tanah, menampilkan jalur tersembunyi yang sebelumnya tidak terlihat. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di lahan luas yang dikelilingi tebing dan pepohonan pinus tinggi, tempat yang terasa sakral, seolah menjadi pusat energi seluruh jalur. Raka membuka manuskrip dan membaca beberapa baris. Generasi yang bangkit dengan hati bersih akan menemukan jalan, meski dunia berubah dan waktu bergerak tanpa henti. Kata-kata itu membuat Maya menunduk, menahan perasaan yang campur aduk antara kagum dan takut. Kita benar-benar sedang mengikuti jejak Sabdo Palon, bukan sekadar simbol, katanya. Di tempat itu, Raka dan Maya menghabiskan waktu mempelajari setiap ukiran dan simbol, menyadari bahwa kebangkitan semangat Sabdo Palon tidak datang hanya dari menemukan artefak, tapi dari pengalaman langsung dan kesadaran akan tanggung jawab. Semangat itu adalah kombinasi antara kebijaksanaan, keberanian, dan keselarasan dengan alam dan sejarah. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda di tengah padang rumput. Cahaya bintang dan sinar bulan menyorot simbol-simbol yang terpahat alami di tanah. Raka menatap Maya dan berkata, pesan Sabdo Palon sudah mulai hidup. Kita bukan sekadar menemukan rahasia, tapi menjadi bagian dari kebangkitan semangat itu. Maya mengangguk, tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan mereka kini bukan sekadar petualangan, tapi misi, untuk membawa pesan kuno itu ke generasi kini, agar kebijaksanaan dan semangat Sabdo Palon tidak hilang di tengah zaman modern yang cepat berubah. Di tengah keheningan malam, angin berdesir melalui padang rumput, membawa aroma tanah basah dan harum pinus, seakan alam sendiri memberi restu. Raka dan Maya menutup mata, menyadari bahwa perjalanan mereka baru memasuki babak penting. Bangkitnya semangat Sabdo Palon telah dimulai, dan tugas mereka adalah memastikan pesan itu tetap hidup untuk generasi kini. Konflik antara tradisi dan modernitas. Beberapa minggu setelah mereka menapaki padang rumput sakral dan simbol-simbol tersembunyi, Raka dan Maya kembali ke desa untuk mendiskusikan temuan mereka dengan tetua dan penduduk setempat. Namun, suasana yang mereka hadapi ternyata berbeda dari ekspektasi. Desa kini mulai berubah, jalan-jalan dipaving, telepon genggam dan media sosial mendominasi percakapan, dan banyak generasi muda yang mengabaikan cerita dan nilai-nilai tradisi. Raka merasakan konflik batin. Ia ingin membagikan pesan Sabdo Palon, tetapi banyak orang tidak memahami pentingnya simbol dan manuskrip yang mereka temukan. Maya, lihat ini. Banyak orang lebih tertarik dengan gadget daripada mendengar cerita nenek moyang. Katanya, matanya mengamati anak-anak desa yang asyik bermain ponsel di dekat balai desa. Maya menghela napas,
Menyadari bahwa tantangan mereka bukan hanya fisik atau spiritual, tapi sosial dan budaya. Mereka memutuskan mengadakan pertemuan kecil di balai desa. Dengan hati-hati, Raka menunjukkan manuskrip, simbol, dan kristal Sabdo Palon. Ia menjelaskan perjalanan mereka, pengalaman mistis di gua, padang rumput, dan simbol-simbol alam. Pesan Sabdo Palon bukan sekadar legenda, ujar Raka dengan suara tegas. Ini panduan bagi kita semua, agar kita bisa menghadapi zaman sekarang tanpa kehilangan akar sejarah dan kebijaksanaan nenek moyang. Tetapi respons yang mereka terima beragam. Beberapa tetua menyambut dengan hormat dan kagum, menyadari bahwa ini adalah warisan spiritual dan sejarah yang berharga. Namun, sebagian pemuda desa merespons dengan skeptis, bahkan tersenyum sinis. Kenapa kita harus peduli dengan simbol tua dan gua kuno? Tanya salah seorang remaja, sambil menatap ponselnya. Zaman sekarang berbeda. Ini cuma cerita lama. Kita butuh teknologi dan kemajuan, bukan ramalan-ramalan kuno. Maya mencoba menenangkan suasana. Aku mengerti kalian ingin maju, tapi pesan Sabdo Palon tidak menolak kemajuan. Ia justru memberi peringatan agar kita tidak melupakan sejarah dan hubungan kita dengan alam. Jika kita terus mengabaikan itu, kita bisa tersesat dalam modernitas tanpa arah. Tapi kata-katanya hanya sebagian yang didengar. Sebagian yang lain tetap skeptis. Raka merasakan ketegangan itu. Ia sadar bahwa konflik antara tradisi dan modernitas ini adalah ujian nyata dari pesan Sabdo Palon. Jika generasi kini tidak bisa menyelaraskan pengetahuan lama dengan kehidupan modern, maka kebijaksanaan yang mereka temukan akan sia-sia. Dengan sabar, Raka menunjukkan simbol yang membentuk jalur energi di padang rumput, dan bagaimana setiap simbol terhubung dengan alam. Ini bukan sekadar simbol tua. Ini cara kita belajar kesabaran, menghargai proses, dan memahami dunia di luar layar, jelas Raka. Pertemuan itu berlangsung hingga malam. Beberapa pemuda mulai tertarik, terutama ketika Maya menunjukkan bagaimana simbol bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan modern, seperti pola energi, jalur air, dan ritme alam. Lihat ini, Maya menambahkan. Sabdo Palon ingin kita belajar harmonisasi antara tradisi, alam, dan teknologi. Raka tersenyum tipis. Semangat Sabdo Palon bukan tentang menolak kemajuan, tapi tentang menyeimbangkan kemajuan dengan kebijaksanaan masa lalu. Saat mereka meninggalkan balai desa, Raka dan Maya menyadari bahwa konflik ini adalah bagian dari perjalanan mereka. Pesan Sabdo Palon tidak hanya menuntun mereka menelusuri simbol di alam, tapi juga menjadi ujian nyata bagi generasi kini. Apakah mereka mampu memahami nilai tradisi di tengah arus modernitas, ataukah mereka akan terseret ke arah yang hilang arah? Di lereng Merapi, malam menyelimuti desa, angin membawa aroma pinus dan tanah basah. Raka menatap bintang-bintang di langit, merasakan energi Sabdo Palon yang seolah berkata, kebangkitanmu tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk seluruh generasi. Jangan biarkan tradisi hilang di tangan modernitas. Maya menatapnya, mengangguk penuh tekad. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ujian berikutnya menanti, mencoba menyalakan semangat Sabdo Palon di hati generasi kini, yang terbagi antara skeptisisme dan rasa ingin tahu. Pencerahan di tengah krisis. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, Raka dan Maya merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara generasi kini. Sebagian pemuda masih skeptis, sementara sebagian lainnya mulai penasaran, tapi bingung bagaimana menyatukan pesan Sabdo Palon dengan kehidupan modern mereka. Raka duduk di tepi sungai kecil dekat desa, memegang manuskrip kuno dan batu kristal, merenung. Maya duduk di sampingnya, menatap aliran air yang jernih. Raka, aku merasa kita perlu menunjukkan, bukan hanya menjelaskan, katanya. Mereka harus merasakan pesan itu sendiri, bukan sekadar mendengar. Raka mengangguk, menyadari bahwa ini adalah titik kritis perjalanan mereka. Selama berminggu-minggu mereka menelusuri simbol, gua, dan padang rumput, mereka menemukan bahwa Sabdo Palon menekankan pengalaman langsung. Pesan kuno itu bukan sekadar teori, tapi pelajaran yang harus dihayati. Raka menyusun rencana,
Mereka akan membawa generasi muda ke jalur simbol di lereng Merapi, sehingga mereka bisa merasakan sendiri energi dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Keesokan harinya, mereka memulai perjalanan bersama sekelompok pemuda desa. Beberapa awalnya skeptis, beberapa penasaran. Mereka melewati sungai kecil, bukit dengan bunga liar, dan pohon-pohon tua yang menjadi penanda simbol. Maya menjelaskan arti setiap simbol dengan sederhana, mengaitkannya dengan nilai kehidupan modern, kesabaran, keharmonisan dengan alam, dan keberanian mengambil keputusan bijak. Anak-anak muda itu mulai terpesona, terutama ketika mereka melihat pola simbol di tanah yang menyala lembut ketika diterangi cahaya kristal. Di tengah perjalanan, Raka dan Maya membawa mereka ke padang rumput sakral, tempat monumen batu dengan simbol lingkaran dan garis melingkar. Ini adalah pusat energi, Raka menjelaskan. Disinilah Sabdo Palon ingin kita memahami bagaimana dunia bekerja, alam, manusia, dan waktu saling terhubung. Modernitas bisa memudarkan hubungan ini, tapi tidak bisa memutuskannya jika kita sadar. Salah seorang pemuda yang semula skeptis mencoba menyentuh simbol di tanah. Secara perlahan, ia merasakan sensasi hangat di tangan dan dada, seolah energi mengalir dari simbol ke tubuhnya. Aku merasa berbeda, katanya pelan, terkejut. Maya tersenyum. Itulah inti pesan Sabdo Palon. Bukan hanya dibaca, tapi dirasakan. Hanya dengan pengalaman langsung, kita bisa memahami kebijaksanaannya. Malam tiba ketika mereka mendirikan tenda di tengah padang rumput. Cahaya bintang dan bulan menyoroti simbol di tanah, sementara angin membawa aroma pinus dan tanah basah. Raka menatap para pemuda yang duduk hening, sebagian menutup mata merasakan energi, sebagian mencatat setiap detail. Generasi kini, Raka mulai berbicara pelan tapi tegas, adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Sabdo Palon meninggalkan pesan ini agar kita tidak kehilangan arah. Kita harus menemukan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara hati dan pikiran, antara alam dan teknologi. Seiring malam semakin larut, Raka dan Maya merasakan pencerahan dalam hati mereka sendiri. Pesan Sabdo Palon mulai menyatu dengan pengalaman mereka. Tidak ada yang hilang antara masa lalu dan kini, jika generasi bisa membuka hati dan pikiran. Pemuda desa yang sebelumnya skeptis kini mulai mengerti, perlahan menyadari bahwa modernitas bukan musuh, tapi tradisi adalah fondasi yang memberi arah pada kemajuan. Di pagi berikutnya, kabut tipis menutupi lereng Merapi, menyelimuti padang rumput dan simbol-simbol alami. Raka dan Maya menatap ke langit, menyadari bahwa pencerahan ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari bab terakhir, warisan dan harapan baru yang harus mereka bawa ke generasi kini, agar semangat Sabdo Palon tetap hidup, tidak sekadar cerita, tapi pengalaman nyata yang membimbing langkah mereka di dunia modern yang terus berubah. Warisan dan harapan baru untuk generasi kini. Mentari pagi menembus kabut tipis di lereng Merapi, memantul lembut di atas padang rumput yang mereka lewati. Raka dan Maya berdiri di puncak bukit kecil, memandang ke desa di bawahnya. Setelah berminggu-minggu menelusuri simbol, gua, sungai, dan padang rumput, serta mengajarkan generasi kini untuk merasakan pesan Sabdo Palon, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka mencapai babak puncak. Ini bukan sekadar petualangan, tetapi penyerahan warisan dan harapan untuk masa depan. Maya memegang manuskrip dan kristal yang kini terasa lebih hidup dari sebelumnya. Raka, aku rasa kita berhasil menyalakan semangat Sabdo Palon di hati mereka, katanya pelan. Raka menatap para pemuda desa yang berdiri di bawah bukit. Beberapa tersenyum, beberapa merenung. Semua tampak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mereka bukan hanya memahami pesan, tapi mulai menghayati hubungan antara tradisi, alam, dan kehidupan modern. Di padang rumput, simbol-simbol yang tersembunyi alami kini tampak lebih terang. Batu-batu, dedaunan, dan pola tanah membentuk jalur yang jelas, seakan membimbing setiap langkah generasi baru. Raka menunduk, menyentuh salah satu batu, dan merasakan arus energi halus yang mengalir ke tangannya. Lihat, Maya. Sabdo Palon meninggalkan lebih dari simbol atau tulisan. Ia meninggalkan arah dan energi yang akan terus mengalir jika generasi kini mau menerima dan menjaga warisan ini.
Maya menatap kristal, yang kini memantulkan cahaya matahari dengan kilau lembut. Ini bukan sekadar benda kuno. Ini simbol penyatuan antara manusia, alam, dan kebijaksanaan nenek moyang. Generasi kini harus belajar melihat hal-hal seperti ini, agar teknologi dan modernitas tidak membuat mereka kehilangan arah. Salah seorang pemuda desa maju, menyentuh batu dan simbol di tanah, lalu menatap Raka dan Maya. Aku dulu skeptis, tapi sekarang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian, tapi juga tanggung jawab. Rasanya seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Raka tersenyum, menyadari bahwa pesan Sabdo Palon telah menemukan penerusnya, bukan sekadar di kertas atau manuskrip, tapi di hati mereka yang kini mampu merasakan dan memahami. Perjalanan kembali ke desa berlangsung tenang. Raka dan Maya berjalan di antara pepohonan pinus, mendengar gemericik air sungai, dan menyadari bahwa setiap simbol, setiap batu, setiap pohon yang mereka temui, kini menjadi guru hidup bagi generasi kini. Maya berbicara pelan. Ini bukan akhir. Ini awal dari tanggung jawab. Mereka harus terus menjaga keseimbangan antara modernitas dan tradisi, agar semangat Sabdo Palon tetap hidup di setiap keputusan dan tindakan mereka. Di malam hari, di balai desa, mereka mengadakan pertemuan terakhir. Anak-anak muda, tetua, dan penduduk desa berkumpul, menyimak Raka dan Maya menceritakan perjalanan, simbol, dan pengalaman mereka. Raka menutup pertemuan dengan kata-kata yang lembut tapi tegas. Sabdo Palon meninggalkan pesan bukan untuk masa lalu saja, tapi untuk kita semua. Pesan itu hidup dalam hati yang mau belajar, dalam tangan yang mau menjaga, dan dalam pikiran yang siap menghubungkan tradisi dengan masa kini. Warisan ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan sekadar cerita, tapi jalan hidup. Para pemuda menatap satu sama lain, menyadari bahwa mereka kini memiliki tugas besar namun mulia. Maya menambahkan, modernitas dan teknologi akan terus berubah, tapi nilai, kebijaksanaan, dan semangat Sabdo Palon akan selalu ada jika kita memilih untuk memahami dan menjaga. Kita adalah penghubung antara masa lalu dan masa depan. Di luar balai desa, bulan muncul perlahan, menyorot lereng Merapi yang kini tampak tenang. Angin malam membawa aroma pinus dan tanah basah, seolah memberi restu pada perjalanan mereka. Raka dan Maya berdiri di tepi bukit, menyadari bahwa perjalanan telah selesai, tetapi warisan dan harapan baru telah dimulai. Sebuah kebangkitan yang tidak hanya milik mereka, tapi milik seluruh generasi kini. Semangat Sabdo Palon kini hidup, berdenyut, dan akan terus menuntun langkah mereka menuju masa depan yang bijak, harmonis, dan penuh kesadaran.